Salam olahraga Sobat Kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Nah, sebelum kita mulai membahas produk yang saya baru saja terima ini, ya, saya sangat berterima kasih jika Sobat Kiper mengklik like dan subscribe agar channel saya ini dapat tumbuh dan saya dapat mereach lebih banyak kiper-kiper lainnya, ya. Dengan demikian, ya percayalah hubungan saling menguntungkan akan terjadi, ya. Saya mungkin akan memberikan program-program yang menarik dan juga termasuk giveaway jika kita sudah mencapai milestone tertentu, ya. Jadi jangan pelit untuk mengklik like dan subscribe di video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi seperti yang saya sudah tunjukkan di IG, Instagram saya kemarin, ya ini adalah PGS Pro Eagle H2, ya. Dia datang dengan menggunakan plastik ini, menurut saya sangat elegan, ya. Tulisan PGS Pro Indonesia, always in your style, ya, dengan nomor telepon kontak yang bisa dihubungin dan juga alamat Instagramnya. Lalu kita bisa lihat dia datang di sini, ya. Jadi komentar yang pertama saya, ya, ketika mendapatkan tas ini adalah tasnya tergolong tipis, ya, tapi masih mumpuni, ya. Ada juga handling seperti ini, ya. Jika kamu reseller, dia ada tempelan 10 di sini, jadi tidak sulit untuk memisahkan produk, ya. Tidak usah dibuka satu persatu untuk ngecek dia size berapa. Ya, lalu karena saya pesan dengan pre-order, sedikit sulit untuk dibuka, tapi nggak ada masalah, ya. Kalau kamu pesan dengan pre-order, saya mendapatkan free name tag di sini, dan yang saya pilih adalah Mesias, ya. Ini adalah nama saya, Tommy Mesias di situ. Nah, lalu langsung saja kita mulai reviewnya. Nah, sebelum kita mulai mereview sarung tangan ini, ya pertama kita harus luruskan ekspektasi dulu, ya. Jadi sarung tangan ini harganya 365.000, ya, karena saya pre-order, saya dapat gratis name tag. Mungkin Sobat Kiper bisa mendapatkannya dari reseller di bawah harga 365.000 ini, mungkin, ya, saya tidak tahu, tergantung dari lokasi dan kapan Sobat Kiper membeli sarung tangan ini, ya. Tapi yang pasti kita tentu harus mengatur ekspektasi kita sesuai dengan harga dari sarung tangan ini. Dan dari kesan pertama saya mendapatkan sarung tangan ini, menurut saya ini adalah sarung tangan yang sangat baik dan sangat worth untuk harganya 365.000 tadi, ya. Nah, impression pertama ketika ini keluar dari tasnya, sarung tangan ini keluar dari tasnya, itu adalah surface finish di belakang, warna dan jahitan yang menurut saya rapi, ya. Karena saya pernah menjumpai beberapa brand lokal yang jahitan sarung tangannya, terutama di bagian backhand, itu kurang rapi, ya. Tapi di sarung tangan ini menurut saya jahitannya tergolong rapi, ya. Itu impression pertama saya. Nah, mari kita mulai review dari lateksnya. Nah, dari lateksnya, menurut saya lateksnya ini untuk sarung tangan mid grade, ini kualitasnya, kelembutannya dan juga teksturnya itu harusnya memiliki performance di atas rata-rata, ya. Jadi artinya jika Sobat Kiper menjejerkan semua sarung tangan mid grade, nah ini performance lateksnya harusnya yang termasuk setengah ke atas, ya, di atas rata-rata. Jadi tergolong baik sekali, ya. Nah, tapi tentu saja kita tidak tahu bagaimana performance sesungguhnya sebelum saya melakukan pre-wash dan saya melakukan pencobaan untuk berlatih atau bertanding dengan menggunakan sarung tangan ini, ya. Lalu mari kita berpindah ke cut, ya, atau jenis potongan dari sarung tangan. Nah, kita bisa lihat dia menggunakan hybrid cut, di mana dua jari terdalam ini menggunakan negatif cut dengan menggunakan material gasset dari bahan fabric dry fit atau kain dry fit, ya. Kain dry fit ini memang saya perhatiin belakangan ini menjadi populer, ya, baik untuk sarung tangan top grade atau mid grade, ya, karena sifatnya yang ringan, dapat dilewati oleh udara, yang artinya jari tidak akan terlalu terasa pengap, dan juga bisa menyerap keringat, jadi jari tidak akan basah, ya, seperti itu. Lalu di dua bagian luar seperti ini, ya, itu terdiri dari roll cut, ya. Menurut saya pribadi, hybrid cut seperti ini, ya, roll cut dengan negatif cut itu sudah merupakan jenis cut yang paling optimum, ya, untuk sarung tangan. Kenapa? Karena dari segi catching, dari segi grip, dari segi umur, dan juga dari segi kenyamanan itu semuanya dapat,
ya, semuanya dapat. Meskipun mungkin beberapa sobat keeper akan lebih prefer dengan full negative cut seperti itu ya, yang rasanya lebih fitnya lebih pas di jari ya. Tapi menurut saya untuk sarung tangan mid grade ya, berani menggunakan hybrid cut seperti ini, itu sudah pasti performance-nya akan lebih baik dibandingkan kontemporernya ya, yang katakan menggunakan full regular cut ya. Nah, yang ketika saya mencoba menggunakannya ya, kita bisa lihat di bagian wrist dia menggunakan bukan material neoprene ya, tapi menggunakan material fabric elastik ya, yang campuran spandex seperti itu, dengan pull up di bagian samping. Nah, saya pengen mengkritisi sedikit di sini ya. Pull up-nya sendiri dibuat dari material yang sepertinya bludru ya, atau kulit sintetik seperti ini. Soft, nyaman untuk ditarik seperti ini. Nah, yang menjadi masalah adalah penempatannya. Ya, kita bisa lihat dia ditempatkan di bagian samping sini, dan ketika saya mencoba pull up ini untuk menarik, nah, bagian dalam tidak akan tertarik, sehingga saya tetap saja harus menggunakan seperti ini untuk menariknya ya. Menurut saya ini tidak ada masalah. Kenapa? Kalau misalnya ini materialnya kontak latex, mungkin saya akan takut menarik di bagian fabric kasar ini, karena saya takut akan terjadi abrasi di latexnya. Tapi karena ini adalah material yang tampaknya bukan grade kontak latex ya, lebih solid, lebih keras daripada itu, lebih tough ya. Jadi kalau saya menggunakan untuk sarung tangan pertama seperti ini, dan saya harus menggunakan sarung tangan yang kedua ini, dan sesuai kebiasaan saya suka menariknya dari tengah seperti ini, ya tidak ada masalah, tidak akan ada abrasi berarti, karena di bagian sini tidak ada velcro-nya, dan latexnya sendiri ini tidak selembut kontak latex ya. Jadinya saya rasa sih tidak ada masalah, cuma bagian pull up-nya ini menjadi redundant, menjadi berlebih ya, dan tidak begitu fungsional ya menurut saya pribadi. Nah, lalu yang keunikan yang kedua menurut saya di sini yang sebenarnya ya secara desain keren sekali ya. Kita bisa lihat di sini dari depan ada tulisan German latex di sini, lalu dari belakang sini ada H2 edition ya. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah bagian dari wrap thumb-nya itu bukan di sisi dalam, tapi di sisi luar dari jempol. Ya, padahal kalau sobat kiper menangkap bola dari seperti ini, ya, bagian jempol yang akan bersentuhan dengan bola itu adalah bagian jempol bagian dalam ya, yang menghadap ke telapak tangan seperti ini. Nah, bukan yang bagian luar. Jadi wrap thumb-nya ini malahan akan bagian yang menyentuh bola itu adalah bagian yang terkena jahitan, bukan bagian wrap thumb-nya ya, atau roll thumb-nya. Nah, ini jadi menurut saya desain yang cukup aneh ya, unik to say the least. Ya, kita lihat saja performance-nya seperti apa. Tapi ini hal yang menurut saya tidak wajar yang saya jumpai ya. Dia sudah memiliki split di bagian pangkal jempol ya, yang membuat ini sangat fleksibel ya. Material yang di dalamnya itu sepertinya spandex ya, spandex yang fleksibel, nyaman, tidak ada masalah di situ. Feel di jari juga bagus ya, sesuai ekspektasi. Roll thumb bakal lebih longgar di bagian dua jari terluar dan fit di bagian dua jari yang tengah ya. Saya menggunakan size nomor 10 dan menurut saya tidak ada masalah, dalam artian silakan sobat kiper menggunakan size yang sesungguhnya ya. Jadi jika biasanya sobat kiper menggunakan size 9, silakan gunakan size 9 dan demikian seterusnya ya. Tidak perlu ada membeli satu size lebih besar atau size lebih kecil atau ada masalah di panjang jarinya ya, tidak ada masalah sama sekali. Lalu, nah mari kita beralih ke backhand. Menurut saya desain backhand ini sangat keren untuk sarung tangan mid grade ya. Kita bisa lihat warnanya ini sangat cas ya, bagus sekali. Backhandnya sendiri menggunakan material latex ya, latex yang di bawah soft latex ya. Jadi saya nggak tahu apalagi grade yang di bawah soft latex ya. Tapi yang pasti ini menggunakan material latex, lembut, dan ketika ditekan dia memiliki tekstur yang melawan ya, sama seperti latex sebagaimana bistinya. Jadi menurut saya padding di bagian jari ini tergolong sangat bagus ya. Jadi saya percaya jika saya menggunakan sarung tangan ini, saya mendapat tendangan, rasanya itu di ujung jari tidak akan begitu terasa. Namun tentu saja kita perlu mengujinya lebih lanjut ya. Jadi nantikan saja video playtest dan review performance dari sarung tangan ini ya. Lalu di bagian, nah ini bagian yang sangat keren menurut saya, bagian warna biru ini ya, yang kita bisa lihat birunya beda sendiri. Ini merupakan jahitan dari mesh ya. Kalau nanti sobat kiper menekan ke bawahnya, itu akan terasa bahwa ini adalah mesh 3 dimensi ya. Mesh 3 dimensi ini dijanjikan adalah tempat yang sangat
yang akan menjadi tempat untuk keluarnya air ya, sehingga sarung tangan akan tetap lebih kering meskipun dalam kondisi basah ya. Dan dari percobaan saya sendiri ya, saya merasa bagian sini emang lebih fleksibel, dan untuk sarung tangan yang terlindungi full latex seperti ini, sarung tangan ini sangat ringan ya. Jadi itu juga di luar ekspektasi saya. Menurut saya ini sarung tangan yang ringan untuk seluruh package-nya yang tergolong besar ya, bulky gitu, dan material latex di bagian backhand ya. Bagaimana dengan performance dari bagian mesh ini ya, mesh biru yang warnanya sangat caspol, keren sekali. Saya nggak tahu apakah ini terekam dengan baik atau di kamera atau tidak ya, tapi menurut saya ini warnanya sangat cantik sekali. Saya sangat suka dengan warna ini dan desainnya ya. Tapi kita nanti saksikan saja di video berikut saya yang mengenai review dan performance dan playtest dari sarung tangan ini ya, untuk melihat apakah benar performance-nya ini seperti yang dijanjikan atau tidak ya. Lalu terakhir dari sarung tangan ini dia menggunakan double strap ya, kita bisa lihat yang pertama dia puter sekali di sini, ada strapping di sini, lalu yang kedua puter seperti biasa ya. Lalu ada extension di sini ya, ada extension di sini yang bisa ditarik dengan gampang dengan tulisan Eagle ya, untuk PGS Pro Eagle. Jadi menurut saya overall ini adalah sarung tangan yang sangat solid di harga 365.000 ya. Mungkin sobat kiper bisa mendapatkannya di reseller dengan harga yang lebih murah, atau sama seperti saya PO dan mendapatkan sarung tangan Mesias seperti ini ya. Dan kalau dari ekspektasi saya sendiri, saya bakal expect sarung tangan ini dapat digunakan untuk berlatih dan juga untuk bertanding ya, dan semuanya tentu saja kembali ke budget sobat kiper dan performance yang sobat kiper expect ya. Oke, saya rasa itu saja dari saya untuk hari ini ya sobat kiper. Saya akan sangat berterima kasih jika sobat kiper mengklik subscribe di video ini, sehingga saya akan dapat momentum lebih untuk menjangkau lebih banyak kiper, dan harapan saya adalah saya bisa menjadi panduan yang baik bagi sobat-sobat kiper saat seluruh Indonesia dalam memilih brand sarung tangan lokal yang terbaik ya. Demikian saja dari saya, sampai jumpa, salam olahraga.